tadarus sepanjang waktu. Waduh, sholatnya getol, sholat sunnah, wah tiada henti-hentinya. Tapi setelah bulan Ramadan, ya Allah, selesai bulan Ramadan dia bilang apa? Merdeka. Ndak bangun malam lagi, cukup bangun 6:30, kadang-kadang pun perlu 6:30. Selalu salat subuhnya apa? Sholli fardhas subhi kawanan lillahi ta'ala. Salatullah salam ala taha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, dumateng para sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Munggu Giyanti Benjeng, Ibu yang saya hormati. Tapi ini saya belum melihat ada yang sepuh ya, masih 17 tahun ke atas. Dan kepada yang terhormat, yaitu segenap takmir Masjid Sabilul Muttaqin ya Pak, yang saya hormati. Dan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Munggu Giyanti yang saya hormati, dan adik-adik remaja Masjid Sabilul Muttaqin yang luar biasa ya, yang saya hormati. Dan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat ridho dan kasih sayangnya dumateng kula panjenengan, sehingga pada malam hari ini insya Allah malam yang penuh barakah, malam yang penuh maghfirah, malam kemuliaan, alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelisnya Allah ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya dicampur-campur nggih. Ya ndak bisa Jawa terus atau Indonesia terus, pokoknya campuran Ibu ya. Ya, tapi insyaallah kok kula saged bahasa Jawi. Mas ya Cina iso Jawa, timbang sampean Jawa gak iso Cina. Alhamdulillah Pak, Bu, kalau selama ini kita cuman ketemu di alam gaib toh Bu. Di TV kan alam gaib, ini di alam nyata. Siaran langsung, live show di Munggu Giyanti nggih. Semoga kajian ini dibarengi kalih barokahipun Gusti Allah. Amin amin Allahumma amin nggih. Sampun siap? Siap lapo Bu? Siap ngaji nggih? Menuntut ilmu betul? Saling belajar. Saya mah tidak ceramah. Kenapa? Wong yang diceramahi lebih pintar dari Tan Mehwa kok. Apa jenengan Islam mulai dulu, mulai lahir ceprot sudah Islam? Apalah seorang Tan Mehwa. Makanya kula nggih bingung, panitia ngundang kula niku lho. Jarine ana sing ngomong ngeten, Cina gotak ngaji lah, ngoten. Tapi mugi-mugi mawon nggih Bu. Oh namanya juga belajar. Makanya saya katakan kita saling belajar hari ini. Saking pentingnya belajar itu sampai walaupun jauh kita kejar ilmu itu, setuju? Sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Tak usah jauh-jauh ke Cina, Cinanya sudah datang ke sini ke Munggu Giyanti ya. Subhanallah, kalau kita menengok sejarah Islam, turunnya Islam di bumi Indonesia, khususnya di Jawa ini, kita nggak usah ngomong Indonesia skala besar. Di Jawa ini sejarah membuktikan
Penyiaran agama Islam itu berasal dari mana saja. Ada ulama dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, juga ada ulama dari Cina. Ulama Cina yang mensiarkan Islam di bumi Jawa, ada nama besar bernama Muhammad Cheng Ho atau Mat Cheng Hi. Muhammad Cheng Ho ditarik balik ke negeri Tiongkok. Kemudian timbul generasi berikutnya yang bernama Bun Swee Ho. Orang tidak kenal dengan Bun Swee Ho, tapi orang lebih kenal dengan Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Bun Swee Ho. Baru tahu, ha? Baru tahu. Perjuangan Bun Swee Ho atau Kanjeng Sunan Ampel diteruskan dua putranya untuk syiar agama Islam di bumi Jawa. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya bernama Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Swee Ho, salah satu anaknya itu Pak Bu bernama Bun Ang. Lidah Jawa susah ngomong Bun Ang jadi Bonang gitu. Oh alah. Di Troloyo Mojopahit ada syekh besar bernama Tan Kim Han yang mensiarkan Islam di Jawa Timur, khususnya di daerah Troloyo, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya. Beliau adalah Tan Kim Han atau kakek moyang dari Gus Dur. Tan Kim Han gugur. Adiknya melanjutkan perjuangan ke bumi Jawa Tengah dengan ditandai kerajaan Islam pertama kali di tanah Jawa justru didirikan oleh ulama Cina. Pada saat itu belum banyak orang Jawa yang muslim, tapi sudah ada ulama besar dari Cina yang mendirikan Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Kita kenal dengan sebutan pendirinya adalah Raden Patah nama Jawanya, tapi beliau adalah orang dari Cina. Nama aslinya adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Huat. Hanya kita kabe ya. Kalau di bumi Jawa Tengah di Demak Bintoro ada Tan Eng Huat, malam hari ini di Munggu Giyanti ada Tan Mei Huat, nyambung. Maka saya berani katakan, pertemuan pada malam hari ini adalah kehendak Allah kita untuk ketemu, untuk saling belajar, saling mengkaji. Kula belajar kali panjenengan, kalau ada yang bagus dari kami, monggo saling belajar Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang nuzulul Quran, tidak lepas dari bulan suci Ramadan. Poso kabeh. Wis oleh pinten iki posone? Malam puasa sampai hari ini dapat berapa hari? Ngitung kabeh. Semoga nggih yang sudah kita lewati dan akan kita lewati, puasa kita sebulan penuh ini adalah puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mendapatkan lapar dan haus, tetapi benar-benar mendapatkan pahala puasa kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga benar-benar tujuan daripada puasa bulan suci Ramadan kita ini benar-benar bisa digapai. Apa sih tujuan puasa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyautin Allah, yang separuh ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rada akeh sing tangi. Hei orang-orang yang beriman, hei wong iman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk puasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu. Apa tujuannya kata Allah? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sudahkah itu kita bisa raih? Dan di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau saya ibaratkan Pak Bu, ibaratnya ngeten Bu, orang diharapkan ada perubahan yang bagus sekali. Sebelum poso kali sakwise poso berubah lebih baik, bukan berubah-ubah. Berubah-ubah itu kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Tapi ini berubah lebih baik. Ketakwaannya semakin hari semakin meningkat. Amin. Kedekatannya kepada Allah semakin hari semakin hebat.
Benar-benar ketakwaannya itu sudah tidak bisa tawar-menawar. Begitu dekat kepada Allah. Hari-harinya itu, ya Allah, apalagi bulan suci Ramadan, nafasnya berubah menjadi tasbih. Hidupnya dipenuhi rasa syukur. Tidur pun dianggap ibadah oleh Gusti Allah. Betul? Ya wis, menilai ngono tidur baik, wong ibadah. Ini benar-benar ya Allah, Allah berikan sarana, Bu, dumateng kula panjenengan yang namanya bulan suci Ramadan. Sebulan penuh ini kalau kula ibaratkan yaitu napa? Satu bulan penggodokan. Kawah condro di mukanya Gusti Allah untuk nyelup kita, untuk membersihkan jiwa ini, membersihkan hati ini, rohani kita benar-benar supaya terpuaskan dengan makanan rohani. Setuju? Ya Allah. Ibaratnya satu proses perubahan dari seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu yang indah melalui masuk ke pompong Ramadan. Ulat lek mau jadi kupu-kupu kan lebu ke pompong dulu ya, Bu. Masuk ke pompong, dan masuk ke pompong ini Ramadan ini saya ibaratkan adalah masa yang mana ulat ini masuk kepada kepompong. Memang enggak enak. Ulat itu kalau sudah masuk ke pompong kepinginnya segera keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Kepingin menggeliat keluar. Semua serba ngempet. Betul nggak beres? Makan makanan halal sekalipun harus ditunda. Maghrib baru boleh makan. Betul? Hubungan suami istri halal dan thayyiban. Pada saat Ramadan siang hari tidak boleh, ha? Susah kalau jadi manten anyar bulan Ramadan. Iman kuat, ngempet tak kuat, Pak, Bu. Nah, ini pun harus ditahan. Bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan sampai kita puasa ini cuma perut kita, mata kita nggak pernah puasa, telinga kita nggak pernah puasa, mulut kita nggak bisa puasa dari berkata jelek, mata kita nggak pernah puasa dari melihat jelek. Apalagi bapak-bapak nyuwun sewu, apa senengane sing didelok itu apa, Bu? Buka titik, jos, begitu. Rusak tidak? Pak nyuwun sewu, buka akeh ngowos. Matanya belum bisa puasa, telinga belum bisa puasa. Kalau ngedengerin gosip paling doyan, boten gitu. Lisannya nggak pernah bisa puasa, perutnya tok yang menahan lapar dan haus, tapi lisannya terus tidak mampu untuk melakukan puasa. Ketemu wong doprok bengok ngrasani orang lain. Jangan sampai ibu. Kok kan yang jawab? Makanya sering kita dengar, iki bulan Ramadan, ojo rasan-rasan, ojo tukaran. Sering nggak dengar orang begitu? Kalimat ini benar tidak? Salah. Emang kalau di luar bulan suci Ramadan boleh ngerasani? Tapi pernah juga rasan-rasan. Boten punyai. Kula niki mboten nate ngrasani wong, mboten nate telat. Lah wong sedina mawon mboten rasani tiyang niku ndas kula cekot-cekot peteng kula mules terusno ya. Ini loh, orang-orang yang betul-betul tahu kesempatan indah, kesempatan bagus, peluang yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, supados nopo? Yang pemarah menjadi peramah, amin. Yang emosional menjadi berpikirnya lebih rasional, masuk akal, orang ming nesu tak mawon. Bu, nate nesu. Sinten sing dinesoni? Bapake napa anake? Nesu karo bapake gak wani, anake nyedek. Iki ya ngono, persis kayak bam. Marah, hawa nafsu diperturutkan tanpa batas. Yang dulunya sering memelihara dendam, hancurkan itu. Sifat-sifat ulat yang menjijikan digodok di bulan suci Ramadan, masuk ke pompong, semua dihancurkan. Sifat dendam, hasud, fitnah, iri dengki, ujub, riya, takabur, sombong dikubur dalam-dalam, dan hiduplah nanti setelah diwisuda kita dalam sekolah rohani kita ini, madrasah rohaniyah. Puasa itu adalah sekolahnya rohani. Maka ada wisudanya nanti, yaitu di bulan suci Ramadan akhirnya adalah menggapai Idul Fitri, benar-benar kita kembali bersih, kembali fitri, yaitu apa? Lulus puasa kita. Amin amin Allahumma.
Keluar dari bulan suci Ramadan, ada perubahan yang indah di dalam hidup kita. Kenapa ini bisa tercapai? Mari kita lihat apa sih kemuliaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Nabi kita yang mulia menerima wahyu pertama kali. Betul? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran di bumi pertama kali, wahyu yang diterima Allah ini yang disebut sebagai nuzulul Quran. Tanggalnya jelas 17 Ramadan. Kemudian diturunkannya kitab suci yang mulia. Nabi yang mulia menerima wahyu, diturunkannya kitab suci yang mulia, dan di dalamnya ada malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bu, kepingin dapat Lailatul Qadar atau Qadar? Mari kita lihat bagaimana wahyu yang diberikan oleh Allah bernama Al-Qur'anul Karim. Dikatakan syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an wal bayyinati minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu adalah sebagai petunjuk minal huda wal furqan, dan sekaligus pembeda. Pembeda apa? Antara yang hak dan yang batil. Sehingga dengan kita memahami Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi supados Al-Quran iki dados tombo ati, Bu. Benar-benar dipahami maknanya. Kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini orang yang menangkap wahyu Allah itu ada beberapa macam. Yang pertama, bagaimana seseorang yang menerima kitab suci Al-Quran itu? Yang pertama, dia tidak percaya sama sekali. Yang kedua, ada yang percaya, ada yang kemudian tahu, tetapi apa? Ya, pokoknya jalan aja, wis ndak ngurus, diperintahkan ataupun dilarang, dia ndak mau tahu. Yang ketiga, orang yang nomor tiga ini, setelah terima wahyu, Al-Quran itu diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad dan dijadikan sebagai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang yang ketiga, orang-orang yang bertakwa ini langsung sami'na wa ata'na. Ketika mendengar, dia langsung taat. Semoga kita termasuk golongan yang ketiga ini. Amin, amin. Allahumma. Itu tentang nuzulul Quran. Kalau saja, Bu, Pak, benar-benar orang Islam di Indonesia ini memahami tentang yaitu kedahsyatan Al-Quran, ya Allah, Indonesia ini, Pak, Bu, sudah menjadi negeri yang bardotun thayyibatun warabun ghafur terlalu lama. Karena apa? Orang-orang itu sampai mengatakan bumi yang namanya Indonesia itu, ya Allah, ibarat percikan surga yang dibocorkan oleh Allah ke bumi ini, dan bumi itu bernama Indonesia. Sumber daya alamnya begitu hebat, tinggal sumber daya manusianya harus terseimbang, hebat juga, dituntun oleh Al-Quran. Kita ini gampang, hidup ini tidak ubahnya sebuah peran, panggung, sandi. Siapa pelakunya? Kita. Skenario-nya siapa? Al-Quran. Sutradaranya Gusti Allah. Kita ini artisnya, pemainnya, tinggal memainkan dengan bagus, maka kita akan mendapatkan satu predikat yang indah, muttaqin. Ya Allah, Bu, Pak, bulan puasa inilah, pada saat itu juga ada malam kemuliaan. Saya rasa semua ayatnya sudah hafal, nggih? Inna anjalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum tanazzalul malaika bi'idzni rabbihim salamun hiya hatta matla. Allah hafal semua, artine ngertos. Mboten lho cek enake sampean niku. Artine ngertos mboten, jujur tapi mengenaskan ya ini. Ngono gayamu, Bu, lek ning masjid itu ana pujian. Tamba ati iku lima sakwanane kaping pisan maca
Temenan itu. Habing bisa nonton TV sabuyare. Pokoknya bener kan Pak? Joget dia bilang. Sudah ada di dalam majelis zikirnya Allah, pokoknya ngaji ini mboten, pokoknya joget ya ini. Rusak betul. Allahu Rabbi. Ini bukti nyata bahwa bagaimana kedekatan hati kita kepada Al-Quran. Ayo terus godong melalui kajian di malam hari ini. Semoga kita nyadar diri bahwa kalau kita tertuntun dengan baik oleh Al-Quranul Karim, hidup ini begitu indah, tentram jiwa dan hati ini. Setuju nggih? Benar-benar menjadi obat hati. Tompo ati saestu. Ya Allah, tadi dikatakan, orang-orang luar itu kalau mengatakan bumi Indonesia itu enak, wong Indonesia ini. Tinggal itu paling enak, Pak, di bumi Indonesia. Saya mengalami tinggal di beberapa negara, tapi yang paling saya rasakan enak itu tinggal di bumi Indonesia. Tidak ada yang mengalahkan Indonesia untuk tempat tinggal. Bersyukur kita ada di sini. Ya Allah. Percikan surga, hamparan bumi Katulistiwa, hamparan permadani di garis Katulistiwa yang indah ini. Ya Allah, sampai-sampai Pujangga aja mengatakan tentang Indonesia, bukan lautan hanya kail dan jala cukup menghidupimu. Betul ya Bu? Sampai nek lagu ngono pinter terus nek Quran belas meneng ya. Subhanallah. Maka ini yang harus kita sadari. Nikmat Allah dilimpahkan ke bumi Indonesia itu begitu hebat. Diharapkan apa? Kita benar-benar rasa terima kasih kula panjenengan dengan apa? Bertakwa kepada Allah. Manut dengan apa? Skenarionya Allah yang digariskan melalui Al-Qur'anul Karim. Sudah, selamat uang itu hidup kalau berpatokan apa? Bu, kenapa uang mati itu ada maisannya 2? Iya kan? Artinya apa sih ini maknanya? Yaitu orang itu akan selamat kalau berpedoman dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah. Makanya mainan itu ono lulu. Itu punya makna semuanya. Ada bantal 3 toh. Waktu meninggal itu artinya apa? Tidak ada amalan lain yaitu yang bisa dibawa, dan amal ini tetap ada walaupun orangnya sudah meninggal. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Betul napa leres? Bagaimana bisa dapat anak soleh kalau tidak mulai dari kecil dibelajarkan maca Quran sak maknane, membumikan Al-Quran di dalam kehidupan anak manusia. Pokoknya di dalam hidup roh nafasnya orang Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Angkat anaknya, nak, nek sore ngaji ya. Cih Bu, anake manut tenan. Tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah rajin apa tambah males? Males. Kenapa Bu? Mulai berani bisa jawab, dulu manut karena belum bisa ngomong. Bu, ibu itu nyuruh saya ngaji. Ibu sendiri tidak pernah ngaji. Ibu yang ngaji mari maghrib wis gak usah ngurusi wong tuwek. Nesu karo anake. Hamil melahirkan ngedene angel ning jaba diketaki doe. Ibu lek ngaji mari maghrib wis nang kono budal. Ya Bu. Budal. Ibuke di depan televisi. Anaknya mulai salat maghrib berjamaah masih ada di dalam televisi. Diampiri koncone. Bu, ayo ngaji neng Masjid Sabilul Muttaqin. Wis dhisik aku prei ngaji sik. Aku ndres Quran dhewe tadarus nang omah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anake matur, Bu, kesenenganmu wis mulai YKS. Sadaqallahul azim. Stop ngajine, buka TV-ne. Semoga di munggu kianti ndak seperti itu. Amin. Sing amin 10 to. Allahu Akbar.
Ini yang harus kita pahami. Kalau menginginkan anak kita paham Quran, ayo kula panjenengan pahami Quran dulu. Hidup tertuntun dengan indah. Orang tidak akan berani berbuat dosa. Orang tidak akan berani berlaku maksiat ketika Al-Quran dijadikan sebagai imam dan kita bermakmum kepada Al-Quranul Karim. Orang-orang inilah yang nantinya dipersiapkan Allah untuk mendapatkan malam kemuliaan karena dia menjunjung tinggi kitab suci yang mulia itu sendiri. Kapan itu Lailatul Qadar terjadi, Bu? Halo? Tanggal pinten? Kalau nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bumi sudah jelas tanggal 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran di Lauhul Mahfud. Tanggal pinten? Lailatul Qadar itu malam keberapa? Malam ganjil. Malam keberapa kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Justru karena malam kemuliaan ini adalah tidak ada orang yang tahu, maka sebaiknya kita ini mulai hari keberapa, Bu, nyegat malam Lailatul Qadar? 21. Jangan. Orang-orang yang dipersiapkan untuk menggapai Lailatul Qadar itu biasanya mulai awal Ramadan itu sudah ada tanda-tanda. Orang ini begitu start, oh ini ibaratnya Pak, kalau sepak bola itu ibarat apa? Babak penyisian. Pesertanya banyak sampai beludak. Masjid-masjid sholat tarawih itu sampai ke jalan. Kadang-kadang dibeberi tikar lagi. Betul napa leres? Banyak kita jumpai seperti itu. 10 hari pertama dibukanya pintu rahmat oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, yang berpuasa. 10 hari pertama sudah banyak peserta. Memasuki 10 hari kedua, dibukanya pintu maghfirah oleh Gusti Allah. Pintu ampunan disediakan oleh Allah. Disinilah orang itu mulai dipersiapkan. Mulai dari dibukanya pintu rahmat, kemudian dibukanya pintu ampunan. Maka orang ini yang mendapatkan ampunan dari Allah, inilah orang-orang yang dipersiapkan untuk menggapai Lailatul Qadar. Jadi salah kalau nyegat malam Lailatul Qadar mulai hari ke-21. Tidak, tetapi mulai hari pertama kali kita puasa, bismillah, berdoa kepada Allah supaya bisa menggapai Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma. Apa saja yang dia bisa lakukan? Kata Allah, Lailatul Qadar itu bisa didapatkan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Yang paling diutamakan oleh Allah justru siapa, Pak, Bu? Dalam satu kitab saya baca, rintihan para pelaku maksiat, rintihan para pelaku dosa yang mohon ampun kepada Allah, benar-benar taubatan nasuha. Di 10 hari kedua dia betul-betul menyadari, ya Allah, hamba ini adalah termasuk orang-orang yang kotor dan hina, ya Allah. Hamba terlalu banyak dosa yang hamba lakukan, maka ampuni kami, ya Allah. Dia menangis bercucuran air mata. Setiap malam dia melakukan satu penyesalan hebat karena telah banyak berbuat dosa, dan dia mohon ampun kepada Allah. Orang-orang ini yang mendapatkan prioritas keistimewaan di malam istimewa. Kenapa orang berlomba-lomba menggapai Lailatul Qadar? Karena, Bu, Pak, malam ini belum tentu tahun depan kita bisa gapai, betul? Ya kalau masih hidup. Kalau sudah almarhum atau almarhumah, maka orang-orang yang tahu strategi, dia akan berusaha mengejar Lailatul Qadar sehebat mungkin karena belum tentu bulan depan, tahun depan itu menemui hal Ramadan di tahun depan. Tapi semoga kula panjenengan sami-sami ndonga nggih, Pak, Bu. Kita masih dikaruniai panjang umur, dibarokahi oleh Allah umur kita, dan sisa umur hidup ini dijadikan sebaik-baik dan seindah-indahnya umur. Amin amin Allahumma amin. Cirinya bagaimana orang-orang yang dapat malam kemuliaan? Ada berbagai tanda, tapi itu tidak pasti. Tetapi perubahan yang nyata itu pasti.
orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu bisa dinilai setelah lepas Ramadan. Yang tadi saya katakan, benar-benar seekor ulat ini menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang mempesona, sehingga apa? Membuat orang lain senang melihat kupu-kupu itu. Semoga kita ini termasuk kupu-kupu yang elok mempesona, dengan satu penggodokan di dalam kepompong Ramadan keluar untuk apa? Yaitu berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Perubahan apa yang tambah? Mari kita lihat, kalau nanti setelah puasa Ramadan ini kita ada tanda-tanda ini, maka bersyukurlah kita. Tanda-tanda yang nyata yaitu menggapai kemuliaan, menghormati turunnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz yang disebut malam kemuliaan Lailatul Qadar ini. Semakin hari hubungannya kepada Allah semakin indah. Dia semakin merindukan Allah. Kemanapun pergi rasanya selalu ingat Allah. Aku mau makan, ingat. Ayo ngomong ke kamu. Ingat kamu. Kamunya yang di sana nggak ingat kita di sini ya. Aku mau tidur, ingat Allah. Aku mau segala, ingat Allah. Betul nggih Bu? Nafasnya menjadi tasbih, betul. Zikir setiap saat, istighfar sepanjang waktu. Dia betul-betul mohon ampun kepada Allah dan selalu memuja asma Allah. Betul-betul menghamba kepada Allah. Kalimat tauhidnya mengkristal di dalam diri dan anak manusia yang betul-betul hebat. Derajat mutakin dia genggam, dan Lailatul Qadar dia genggam pula dalam kehidupan. Ya Allah, betapa mulianya orang-orang seperti ini. Tanda-tanda itu yang pertama, kalau biasanya bulan suci Ramadan ngeten ya Bu, bangun jam pinten? Jam 3, ada yang jam 2. Yang enggak punya pembantu agak maleman sedikit. Karena menyiapkan ini, nyiapkan itu, nyiapkan ini, menyiapkan makan buat anak, buat bapaknya, buat kita. Malam sudah bangun ya Bu ya. Oke. Setiap malam bisa selama bulan Ramadan. Pasca Ramadan nanti, pertanyaan sederhana. Apakah malam-malam kita hidup dengan qiyamul lail? Tanyakan kepada diri kita, alamatkan dari diri kita masing-masing. Dalam satu minggu, tahajud berapa kali nanti lepas Ramadan? Ojo dijawab, wong belum tahu kok nantinya. Selama bulan Ramadan giat sekali, tadarus sepanjang waktu. Waduh, sholatnya getol, sholat sunnah, tiada henti-hentinya. Tapi setelah bulan Ramadan, ya Allah, selesai bulan Ramadan dia bilang apa? Merdeka. Tidak bangun malam lagi. Cukup bangun 6:30. Kadang-kadang pun perlu 6:30. Selalu sholat subuh